محمد بن حسين الحبشي في سمت الدراب، وإن كانت الألسن لا تفي بعشر إشار أوصاف ذلك الموصوف. وقال في موضع آخر: وعلى تفنن واصفيه بوصفه يفنى الزمان وفيه ما لم يوصف. قال في قصيدته المشهورة التي نسمعها كثيرا في مجالسنا، قال فيها: ماشيك ما جمع المولد يجل الكروب، ذاوقت توباتك يا العاصي إذا بتتوب، ذاوقت توباتك يا الشارد إذا بتعوب، ذا الجمع لا شك تغفر به جميع الذنوب. Tadi sebelum air datang niatnya setengah jam, ada air sejam setengah jadinya di ceramah. Qala ahadul usyaqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: wa ma jalastu ila qaumin uhaddithuhum illa wa kunta ya sayyidi ya Rasulullah hadithi baina jalas. Qala ahadun akhar: wa idha nataqtu fa fi hadithi jamalukum وإذا سكت ففيكم أتفكر. فهذا الذي رد عينا بعد مقالها، فهذا الذي يمر في مالحة فمج فيها فصار الماء كالعسل، وهذا الذي بصق في طعام كما يروى في صحيح مسلم: بصق في طعام قليل لا يكفي إلا لعدد الأصابع من الصحابة، ولكن ببركة ريق رسول الله أكل منه 1000 صحابي. Sallallahu ala Muhammad. Kira-kira ngartos apa enggak? Ngartos? Enggak. Tadi saya ngomong dari tadi ngangguk-ngangguk saya lihat. Antar ngantuk. Ngantuk apa ngerti itu? Ngantuk. Kalau ngantuk kita selawatan dulu. Setuju? Setuju? Tapi jangan lemes, selawatannya harus yang semangat. Kita angkat suara kita. Ulama bilang kalau orang angkat suara dalam baca selawat bakal hilang sifat munafik dari hatinya. Amin. Kita sampaikan selawat dan salam kita dari Limok ke Madinah, pusara suci Nabi. Nabi jawab salam kita. Mudah-mudahan jawaban salam Nabi berupa undangan biar kita bisa langsung salam dari kota Madinah. Amin. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Semuanya salatullah. Ayo membaca semua nih. Masya Allah, yang mudahkan berbaca. Salatullah salamullah habibillah tawassalna bismillah wa bilhadi rasulillah wa kulli mujahidillah fi tahiyat ila Allah. Salam Allah
Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi masih semangat apa enggak? Betul. Saya mau cerita sedikit. Dari tadi malam saya keluar kota ke Cikarang, pulang sampai rumah jam 3. Tadi pagi ke asrama haji Maulid bersama 3.000 warga Madura. Ada orang Madura di sini? Mana? Sering Madura. Ada orang Madura? Mana? Ada mana? Benar. Berarti grupnya kadir. Terus dari situ ke Depok Timur. Tadi siang di Depok Timur, pagi di asrama haji, lalu ke Depok Timur, pulang ke rumah langsung pengajian rutin di rumah. Terus habis pengajian di rumah langsung kemari. Dari sini nggak pulang ke rumah, ada ceramah lagi di Sukmajaya. Dari Sukmajaya pulang ke rumah, enggak juga. Lanjut ziarah ke Luar Batang. Karena tadi pagi Maulid di Luar Batang. Cuma karena saya nggak hadir, jadi saya kodok malam ini. Jadi dari semalam jam 3 sampai ntar malam nih istirahat cuma berapa jam doang. Tapi saya alhamdulillah senang. Kenapa bisa sehat? Karena hati senang. Tadi dalam Maulid kan qasidah anak-anak tadi baca tuh. Hati yang senang, benar tadi? Terus hati yang senang, hati yang tenang ya. Hati yang tenang, senang, imannya menang. Jadi kalau hati senang, badan ikut senang, ikut sehat. Kenapa? Karena yang saya datangi semuanya satu persatu itu majelis yang dimana di situ dibacakan Maulid baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, satu-satunya amalan ibadah kita yang pasti diterima. Yang lain belum tentu. Sholat kita belum tentu, tergantung khusyuk apa enggak, ikhlas apa enggak. Sedekah apalagi kalau sedekahnya sambil bikin video. Hari ini saya Masya Allah, bukan saya melarang, boleh, tapi jangan sampai nanti keikhlasannya jadi rusak. Kalau niatnya memotivasi orang lain boleh. Ini saya lagi di warga terkena musibah, membawakan beberapa pakaian, makanan bagi teman-teman yang mau ikut bergabung, silakan. Itu silakan. Cuma kadang-kadang orang Masya Allah mau ada orang, ada orang miskin tuh. Siapin video, yuk bikin video ya. Gue mau sedekah nih 40.000 biar orang tahu kan. Jadi belum tentu diterima. Puasa tergantung kita punya lisan ini bisa dijaga apa enggak? Puasa kagak makan, kagak minum, kagak berhenti ngomongin orang. Ini saya bukan mau ngomongin, ini biasanya orang kalau puasa gitu. Ini lagi puasa nih, saya kagak mau ngomongin orang, cuma mau cerita aja. Ada tetangga kita mau cerita, ada tetangga. Ini Masya Allah, biasa dikit bisa kan? Sula juga, Masya Allah. Ini belakang ada siapa nih? Ganteng banget, Masya Allah. Ini juga yang kanan kiri. Ini masih muda nih. Terus sekarang mau kita udah bangkotan. Ini sebelum COVID nih fotonya. Sekarang udah tua. Jadi apa tadi kita ngomong? Puasa. Ini saya bukan mau ngomongin orang. Tiba mau cerita doang ini. Ada tetangga kita. Saya kagak mau nyebut nama enggak. Ya rumahnya dekat-dekat kita dah. Catnya warna hijau. Wah. Udah namanya doang nggak disebutin, ciri-cirinya disebutin semua. Sama aja nyebut itu mah. Itu sama aja di perintah. Jangan sampai kita kesian.
Kita udah capek-capek puasa, nggak ada pahalanya, habis cuma buat gara-gara kita dibahin orang. Na'udzubillah min dzalik. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada-ada yang saya muliakan, alhamdulillah negeri kita Indonesia di mana-mana maulid, di mana-mana sholawat, di mana-mana baca Al-Quran. Tadi anak-anak 2 orang, yang mana yang baca? Yang mana tadi yang baca Quran? Udah jalan. Siapa namamu? Bella. Sebelahnya Naila. Bella dan Naila. Yang paling senang orang tuanya. Orang tua paling gira lihat anaknya soleh-soleha. Kalau ada anak santri akhlaknya baik, ibadahnya bagus, baca Qurannya rajin, senang bantu orang, yang paling bangga siapa? Orang tuanya. Makanya kita punya anak didik yang baik, ajarin biar kenal sama Nabi Muhammad. Ini sekarang kagak, anak muda zaman sekarang kenalnya tahu pink black. Tuh lihat kan, agak mau dia kita balik-balik namanya, dibedain pink black atau apa tadi, black pink. Belum lagi anak muda sekarang demen nonton itu tuh yang jalan kaki di Sudirman, namanya apa? STMJ, tahu nggak? STMJ. Kalau STMJ minuman bapak-bapak ya. SCBD. Ada yang rambutnya masya Allah kayak sapu gitu. Ada lagi yang nama siapa namanya? Oh, apa? Oh, Dede yang suka ngomong itu dah, apa namanya? Oh ya. Yang saya sedih tahu gak apa? Kalau ditanya nama anak-anak Nabi kagak. Di sini sih tahu, insya Allah tahu. Tapi di luar sana ada begitu. Apa yang tadi siapa? JJ, inilah, entulah, beginilah, begitulah. Wah begini, dia tinggal di sini. Coba sebutin nama anak Nabi siapa aja. Siapa ya? Hasan Hussein, itu cucunya, anaknya siapa? Bingung. Kalau ditanya tentang sejarah Nabi, pada kabut. Sekarang Blackpink, masya Allah. SCBD apa? Sudirman, Citayam, Bojong, Depok. Ini masuk kan ya? SCBDL Limo. Masya Allah. Udah macam-macam. Ada lagi yang demennya sama apa? Korea itu BTS. Hah? Benar kan? Salah lagi. Kan benar ini kan benar. Punya saking ngefek idola amat modelan kayak begitu. Ada lagi yang masya Allah. Ini idolanya siapa? Main bola, iya. Siapa? Gak apa-apa, main bola. Saya juga pemain bola dulu. Masya Allah. Kita dulu waktu SMA jadi tim All Star. Kita di Suriah, Damaskus tanding lawan Malaysia, lawan Singapura, lawan Thailand. Tapi Indonesia kalah mulu. Tahu nggak kenapa kalah mulu? Ini tim lain lagi ngatur strategi nih, cakep. Yang Malaysia lagi atur. Nanti saya di sini, kamu di sini ya. Yang Thailand lagi jogging, pemanasan. Yang Singapura pakai seragamnya rapi-rapi. Orang Indonesia datangnya mana terlambat, pakai Samsu semua lagi. Mau main bola, mau tanding nih kejuaraan. Kalau seragam kan yang lain pada rapi tuh. Kalau kita asal warnanya sama. Besok Malaysia lawannya apa? Pakai baju apa? Kuning. Jadi kita merah dah. Lo ada apa? Gua ada MU, lo Liverpool. Lo udah nggak apa-apa dah. Arsenal, aku ya asal merah. Oh lagi nyerang nih. Salah ngoper.
kudunya makan balik kalau diserang balik. Ini berantem dulu. Lu sih nggak mau berbuat tadi, gua kebuk. Jadi banyak kan itu. Jadi sekarang ada yang idolanya main bola, siapa yang jago sekarang? Messi. Ada lagi ya? Hah? Itu striker Real Madrid siapa? Bapak Pamungkas bisa bukan? Karim Benzema. Ada lagi sudah Ronaldo. Coba saya mau tanya tuh, dari tadi mulai Kobe, JJ, Ronaldo, BTS, Pink Black dan lain-lain tuh, pernah nggak perhatian sama kita? Pernah nggak nanyain kabar kita? Pernah nggak kira-kira mungkin beras di rumah habis dia kirimin gitu, pernah nggak? Nanyain nomor rekening, transfer duit, pernah nggak? Saya mau tanya, ntar di akhirat dia bisa nolongin kita apa enggak? Jadi jangan jadikan mereka sebagai idola. Main bola, sekedar main bola nggak apa-apa. Nonton silahkan nggak apa-apa. Tapi idola hanya satu, Nabi kita Muhammad. Beliau yang doain kita belum lahir nih, kita baru lahir gini hari. Nabi dari masa hidup beliau udah doain, ya Allah maafin umat saya. Dosa yang udah dilakukan, yang nanti akan dilakukan, yang dilakukan bersama-sama atau sendirian, semuanya ya Allah ampuni. Dia tahu gitu, beliau doain kita. Sampai gini hari nih, kan Nabi terima laporan tiap minggu. Ya Rasulullah, ini amalan umat antum nih di Limo nih, masya Allah. Cakep bener tuh. Musola Anisa bikin maulid. Masya Allah, pada hadir rame ya, alhamdulillah. Dan besokannya kenapa jadi subuhnya pada terlambat ini? Bagaimana ceritanya kata Nabi hadir maulid, subuhnya terlambat? Kira-kira yang model begitu Nabi senang apa enggak? Ya. Jadi kalau mau hadir maulid, hadir bukan cuma jasad, tapi bawa hati. Bawa hati kita. Pulang makin cinta, makin tunduk, taat, patuh, nurut dengan ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Kalau ada yang kesusahan, ada nggak di sini yang bangunnya jam 6? Ada? Hah? Banyak. Orang nanya ada nggak? Banyak. Anak kemarin di luar kota nanya, hadirin di sini ada gak yang bangun jam 6? Alhamdulillah nggak ada, Bib. Alhamdulillah jam 9 di sini. Makin parah. Jangan. Kalau bicara sholat kagak ada, nggak boleh kita remehin. Sholat imaduddin, fa in qubila ma siwaha, wa in rudda ma siwaha. Sampai-sampai Al-Imam Al-Haddad Al-Habib Abdullah bin Amri dalam kitabnya Nasaih Diniyah wal Wasail Imaniyah, beliau bilang kalau ada anakmu yang gak mau disuruh sholat, suruh tobat, paksa segala macam masih gak mau juga, usir dari rumah. Maka ada demi karena keberadaannya di dalam rumah akan menurunkan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dari pentingnya sholat. Dulu para sahabat kalau ada dilihat nih, wah tadi kagak puasa nih, disuruh tobat, lu tobat, puasa, bayar kafarahnya, ganti itu puasanya, istighfar yang banyak. Ada yang nggak bayar zakat, lu bayar zakat, tobat, istighfar. Tapi kalau ada yang nggak sholat, bukan disuruh tobat, bukan disuruh istighfar, disuruh baca 2 kalimat syahadat. Kenapa? Karena man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa orang ninggalin sholat terang-terangan, sungguh dia telah terang-terangan juga menyatakan diri sebagai kafir. Na'udzubillah min. Itu para sahabat. Adapun Al-Imam Asy-Syafi'i, imamnya kita nih, membagi 2.
tentang orang yang ninggalin sholat. Nggak semuanya kafir kata beliau. Ada yang derajatnya fasik, ada yang derajatnya fasik. Seperti apa itu? Man tarakaha kaslan, yang ninggalin sholat gara-gara malas. Ini yustatab, diminta dengan tegas untuk bertaubat, dan dia termasuk golongan orang fasik. Orang yang nggak mau sholat gara-gara malas, itu dia harus bertobat. Nggak cukup dengan tobat, harus diqadha, sholatnya diganti. Lalu dia harus berbanyak istighfar dan taubat kepada Allah. Tapi kalau yang kafir itu yang seperti apa? Kata Imam Syafi'i, man tarakaha ingkaran, siapa yang ninggalin sholatnya karena ingkar. Udah dah, nggak penting sholat, ngapain lu sholat? Misalnya ada temannya mau sholat di zuhur, yang satu temannya lagi kerja. Yang kerja bilang sama yang mau sholat, lu mau ngapain sholat? Sholat masjid. Udah dah, kita lagi kerja. Kalau mau kaya itu kerja, bukan sholat. Misalnya ada yang ngomong gitu, itu kata Imam Syafi'i kafir. Atau ada yang bilang lagi misalnya, sholat, apaan tuh sholat? Gak penting sholat. Nggak ada untungnya sholat. Itu namanya ingkar tuh. Jangan. Kalau yang pertama tadi, dia tahu sholat wajib, tapi dia malas, itu fasik. Fasik juga nggak gampang. Jangan terus saja bilang alhamdulillah. Jangan. Fasik juga fidarkil asfal minan nar. Na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu pulang dari sini ya sholat. Anak kalau bangun, masya Allah susah banget. Ada yang modelan begitu. Giliran apa? Giliran misalnya mau pulang kampung beli tiket kereta jam 5 pagi. Kira-kira jam 3 bisa nggak bangun? Bangun apa enggak kira-kira? Kenapa? Takut ketinggalan kereta, tiketnya angus. Atau nih anak-anak muda senang nonton Liga Champion, masya Allah udah siapin kopi jam 8 tuh udah beli kopi. Kopinya kopi apa di sini? Liong. Kopi liong, termos air panas, kacang Garuda, Jisansu 2 bungkus. Udah rapi nih. Pasang alarm Liga Champion jam berapa? Jam 2. Pasang alarm jam 2. Coba jujur, biasanya alarm belum bunyi kita udah bangun, bener gak? Iya. Kenapa begitu? Karena niat. Kalau kita niat bisa. Udah bangun jam 1:30 udah bangun, pasang, bikin kopi, air mendidih lagi, ya kan? Apa lagi? Di Samsung, masya Allah. Jam 2 mulai. Pemirsa Liga Champion, sebentar lagi kita akan menyaksikan pertandingan antara Real Madrid melawan Persikat Depok. Liga Champion melawan Depok, ya Allah, habis. Nah, maksudnya apa? Yang penting niat. Ditambah lagi ada satu bacaan, kalau Bapak Ibu baca, insya Allah membantu untuk bangun sholat subuh. Apa itu? Ayat terakhir surat Al-Kahfi. Ayat terakhir surat. Ini kan nih malam nih, bentar lagi kita mau tidur nih, entar nih. Jam berapa? Katakan jam 10, jam setengah 11 misalnya. Ambil wudhu, baca ayat terakhir surat Al-Kahfi, niatin mau bangun jam 4:30, begitu. Itu kalau udah baca surat Al-Kahfi, insya Allah dengan izin Allah bakalan bangun. Coba aja ntar. Nanti kalau misalnya ada yang lupa nih, sampai rumah lupa. Tadi Habib bilang apa tuh? Baca surat apa tadi? Tulis di YouTube.
Habib Ahmad bin Hasan Al-Idrus, amalan bangun sholat subuh. Dengerin lah. Tapi sebelum ditonton jangan lupa subscribe. Tahu? Bukan promosi. Bukan promosi. Kita cuma nyuruh biar saling tolong menolong dalam dakwah, betul nggak? Enggak, saya konten saya kagak ada itu isinya nyanyi-nyanyi, apa isinya kalau nggak ceramah sholawat. Jadi kalau bisa kita bantu share, apalagi di TikTok. TikTok orang sekarang buka TikTok isinya joget-joget semua. Ada yang begitu di sini? Nggak ada. Nggak ada apa maksudnya? Nggak ada yang enggak, semuanya iya. Jangan. Saya punya TikTok, YouTube ada, Instagram ada, Facebook ada, segala macam. TikTok ada. TikTok ada. Tapi isinya ceramah semua. Isinya ceramah. Jadi semua konten saya itu isinya ceramah. Jadi kalau ada di sini nih yang punya TikTok tapi nontonnya nonton joget-jogetan, pulang dari maulid, mendingan dihapus aja. Setuju? Itu yang jawab setuju berarti biasa nonton joget itu. Jadi kita isi konten yang baik-baik aja. Konten yang baik-baik aja supaya banyak tersebar kebaikan, insya Allah negeri kita makin barokah lagi. Amin. Kita lihat, kita belajar dari Rasul. Ini ada judulnya kan? Ada ya? Apa ya judulnya? Oh nggak ada di sini. Apa ya? Ada di sini. Meneladani sang Rasul. Terus apa? Meneladani sang Rasul, pilihan solusi dalam hidup. Masya Allah. MT ngaji Rasul. Meneladani sang Rasul, pilihan solusi dalam hidup. Hidup kita banyak masalah. Ada yang duitnya kurang, betul nggak? Ada yang sakit-sakitan, betul? Ada yang hidupnya terus dalam keadaan sempit. Disebutkan idza kunta fi dhiqin aw fi faqrin aw fi maradin, kalau kamu hidup sempit, fakir, ya, kurang duit, sakit-sakitan, fa'akthir bis-salati ala Muhammad. Perbanyaklah membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad. Habis baca, pelajarin sejarah Nabi. Bagaimana cara Nabi menghadapi ujian demi ujian. Nanti dari situ kita bakal dapat solusi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Siapa orang yang takwa kepada Allah pasti dapat jalan keluar min haitsu la yahtasib, dari arah yang kita nggak kira-kira. Siti Hajar tahu nggak siapa Siti Hajar? Dek, Siti Hajar tahu nggak? Hah? Nggak tahu. Adik-adik kelas ini ada yang tahu? Siti Hajar istrinya Nabi Ibrahim, ditinggalin sama lakinya di biwadin ghairi di zar'in inda baitikal muharram, ditinggalin di lembah tandus yang ada di Mekah. Lakinya pulang, Siti Hajar sendiri sama anaknya Ismail masih kecil baru lahir. Nabi Ismail kehausan, padang pasir panas, kagak ada air. Siti Hajar nyari air dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah, lari. Dari Marwah dicari nggak ada, balik lagi ke Sofa nyari air. Nyari lagi nggak ada, balik ke Marwah 7 kali. Tahu dapat airnya dari mana? Min haitsu la yahtasib, dari mana tadi? Ada yang jawab dari benar tuh? Hah? Kakinya Nabi Ismail, keluar tuh air Zam-Zam dari arah yang dia gak kira-kira. Karena apa? Takwa kepada Allah. Nabi Musa
berjalan dikejar-kejar Fir'aun mau dibunuh. Fir'aun bawa tentara banyak dengan senjata lengkap. Nabi Musa dan beberapa pengikutnya dikejar-kejar mau dibunuh. Akhirnya sampai di depan laut. Di Fir'aun bisa kelihatan di belakang. Depan laut, kanan kiri gunung. Kata pengikutnya Nabi Musa, inna lamudrakun, kita pasti ketangkap, kita pasti dibunuh. Bagaimana enggak? Depan laut, kanan kiri gunung, belakang Fir'aun. Tapi orang yang bertakwa bilangnya lain. Nabi Musa bilang apa? Kalla, tidak. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Aku punya Tuhan, pasti akan berikan jalan untukku. Bener aja. Pukulkan tongkatmu ke lautan. Itu laut makhluknya siapa? Kalau Allah perintahin nurut apa enggak? Gunung-gunung makhluk siapa? Kalau Allah perintahin nurut apa enggak? Fir'aun dan semua tentaranya itu makhluk siapa? Kalau Allah mau lakukan apapun bisa apa enggak? Bisa. Bertakwa. Pukulkan tongkatmu ke laut. Fanfaraka, terbelah jadi dua ke lautan. Orang bertakwa pasti ada jalan. Solusi hidup kita harus bertakwa. Gimana caranya bertakwa? Harus ikut ajaran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat akhlak Nabi. Oh, kalau bicara akhlak Nabi nggak ada duanya dah. Nabi lagi makan daging onta. Pernah di sini makan daging onta? Pernah? Nanti di Mekah deh, insya Allah ya. Mau nggak ke Mekah? Kapan? Besok. Besok habis asar kali ya. Besok. Dulu belum suntik meningitis, belum bikin visa nih. Besok. Sekalian nggak bisa asar dah. Jadi kita nabung yang cukup, insya Allah bisa berangkat ke tanah suci. Amin. Nabi makan daging onta sama sahabat, pada makan daging onta. Ada yang buang angin. Satu orang buang angin. Agak sengaja, mungkin udah ditahan-tahan. 12 juta. Yang hebat yang luar biasa tuh angin kagak ada suaranya, tapi aromanya luar biasa. Suaranya mungkin gitu lah. Aromanya Masya Allah tersebar kemana-mana. Nabi lagi makan, nyium juga. Sahabat pada nyium. Kata sahabat apa? Ini yang kentut siapa nih? Wah, kurang ajar. Depan Nabi dia buang angin. Terus nggak ada yang tahu kan siapa ya? Wah, itu yang kentut maksudnya kayaknya udah keringat dingin tuh dia. Pura-pura tenang aja makan. Padahal lu gemeteran. Kata sahabat apa? Tungguin aja. Ini kan habis ini kita mau sholat nih. Tungguin nanti yang wudhu lagi siapa? Nanti dia tadi yang buang angin. Kan ketahuan, ya kan? Rupanya Nabi perhatiin. Oh, dia mau cari tahu nih siapa yang buang angin. Nabi nggak mau. Kesian kok. Nabi tahu siapa yang kentut. Nabi tahu. Nabi bisa melihat dengan pandangan mata hatinya beliau, bisa tahu. Kata Nabi bilang apa? Ini biar nih orang nggak malu. Akhirnya Nabi umumin. Sahabat-sahabat saya, ini habis ini kita mau sholat. Nah, yang tadi makan daging onta sebelum sholat wudhu lagi. Kata Nabi sebelum sholat, walaupun kagak batal. Akhirnya kata yang merencanakan tadi bilang apa ya? Nah, kita semua disuruh wudhu ini. Kagak ketahuan. Yang kentut kira, yes. Gak ketahuan gua. Secara Nabi jaga perasaan orang. Kalau kita, lu kentut lu ya? Lu makan apa lu? Lu makan haram lu? Bau banget. Kalau kita modelannya begitu. Belum lagi bagaimana cara Nabi menghargai pemberian anggur yang busuk.
Ada orang datang kepada Nabi mau ngasih hadiah, duit kurang, akhirnya sama tukang buah dikasih yang busuk. Datang ke Nabi, ya Rasulullah, saya udah nabung berapa hari, cuman duitnya seadanya doang. Ini saya beliin anggur buat antum ya Rasulullah. Ya Allah, makasih. Diterima sama Nabi. Makan atu, makan 2, 10, 20, sampai habis. Sampai habis makan sama Nabi. Nabi bilang, dia nanya, gimana ya Rasulullah? Masya Allah, makasih banyak. Jazakumullah khair, makasih banyak udah bawain hadiah. Nih ada hadiah juga nih buat antum, dibawa. Girang dia ngasih buah busuk dimakan sama Nabi, habis itu dikasih hadiah lagi. Udah pergi nih orang, sahabat tanya, ya Rasulullah, kita kan tadi padahal mau juga makan tuh anggur. Nggak biasa-biasanya baginda makan sendirian, biasanya bagi-bagi. Apa kata Nabi? Anggurnya busuk. Khawatirnya kalau kalian pada makan, kalian nanti pasang muka yang gak enak begitu. Kasian nih orang, duit seada-adanya segitu doang, dia beliin bakal saya hargai. Kalau kalian makan, kalian nunjukin rasanya nggak enak. Itu akhlak Nabi. Kalau kita dikasih anggur sama orang, padahal anggurnya bagus, cuman setangkai doang, dah pelit amat kasih segini, padahal bagus lah. Kalau Nabi rusak dimakan. Kita dikasih orang udah bagus, masih ngeluh juga. Ya padahal duit banyak, kasih segini doang. Dikasih nasi kotak sama tetangga, ya rasa kurang, lauknya cuma begini, mana gak ada kerupuknya lagi, gak modal bang. Kudunya makan syukurin, hargai pemberian orang lain. Nabi ajarin kita tuh menghargai. Ada seorang sahabat namanya Zahir, tangannya kasar, ya badannya keringetan. Orang kalau dekat-dekat Zahir pada menjauh. Orang kalau diajak salaman sama Zahir nggak ada yang mau, tangannya Zahir kasar. Kerjanya serabutan, siang-siang tengah hari bolong, keringetan. Kalau Nabi ketemu, kalau orang lain ketemu salaman nggak mau, mendekat nggak mau. Nabi ketemu salaman dan dipeluk sama Nabi. Dia ini malu sendiri si Zahir. Jangan peluk saya ya Rasulullah. Nabi bertanya, kenapa? Orang-orang pada nggak mau peluk saya. Saya kan keringetan. Orang-orang salaman aja nggak mau sama saya. Apa Nabi bilang? Dipegang tangannya Zahir. Zahir, itu orang-orang nggak mau salaman sama kamu. Mereka nggak tahu bahwa tanganmu ini nanti akan berjabat tangan dengan tanganku, sama-sama masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketaatanmu kepada Allah dan kecintaanmu kepadaku Rasulullah. Jadi akhlak luar biasa. Akhlak yang diajarkan oleh Nabi luar biasa. Maka dari itu hadirin, saya sudah ditelepon sama panitia yang selanjutnya tuh. Sudah ditelepon tuh. Dia bilangin, dia jangan malam-malam. Aku lagi ceramah nih. Dia udah belum selesai. Di sini balik. Ini panitia yang selanjutnya. Jadi kita jaga akhlak Rasulullah, kita ikuti. Insya Allah kita akan mendapatkan solusi dari setiap permasalahan kita. Ayo baca selawat bil qur'an bareng-bareng. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa
dekat sini nih, masjid namanya Al-Mutmainnah. Baca burdah bareng-bareng setiap Senin minggu ketiga. Hari Senin minggu ketiga ba'da Isya. Baca burdah. Allah ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kulli. Jadi tak kiranya berubah-ubah. Ada lagi yang misalnya mau gimana? Apa itu? Banyak dah. Nah, di sini ketua DKM Nurul apa? Nurul apa tadi? Nurul apa? Itu tadi Nurul Hakim. Saya bilang kalau bisa di masjid kita juga, insya Allah bulanan. Di sini masya Allah kita doakan musalla an-nisa, mudah-mudahan makin barokah lagi. Insya Allah warga sekitar sini makin semangat belajar lagi. Mudah-mudahan anak kita soleh dan solehah. Doain kita masih hidup sampai meninggal, doain terus, amin. Sehingga nanti di kuburan pahala kita nambah terus, dosa kita berkurang terus, amin. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya langsung jalan ya, karena ada beberapa kegiatan lagi. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Sampai ketemu lagi di channel yang sama di waktu yang berbeda. Insya Allah kita ketemu lagi nanti di Depok, di Condet, di mana di Mekah, di Madinah ya. Sampai nanti kita reuni akbarnya masuk ke dalam surganya semua, amin ya rabbal alamin. wa iyyakum ajma'in. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Ada izin ya, langsung jalan. Allahumma sholli ala Muhammad.